Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Namun beliau tidak langsung menuju Madinah, namun berhenti di masjid ini, atau di tempat ini di Quba, dan kemudian Rasulullah membangun sebuah masjid yang saat ini kita saksikan berada di dalamnya. Mari kita lihat situasi seputar Masjid Quba ini. Nah, ini kita lihat Masjid Quba dengan bangunan yang sekarang ya. Masjid Quba ini menempati tanah yang memang diwakafkan dan untuk dibangun sebuah masjid bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu Rasulullah berhenti di masjid ini selama 14 hari untuk menunggu kedatangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karena beliau ingin bersama-sama masuk ke kota Madinah dengan Sayyidina Ali juga. Dan kita ingat ceritanya bahwa Sayyidina Ali rela mengorbankan dirinya untuk menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya demi untuk mengelabuhi kaum Quraisy yang hendak memburu Rasulullah. Dan Rasulullah tidak serta-merta beliau langsung masuk kota Madinah, namun berada di masjid ini atau berada di daerah Quba ini selama 14 hari menunggu kedatangan Sayyidina Ali dan kemudian bersama-sama menuju ke kota Madinah. Inilah Masjid Quba yang berada di sekarang ya, sudah masuk ke area Madinah Al-Munawwarah. Ini kita lihat banyak sekali jamaah yang berziarah ke Masjid Quba ini, mengenang apa yang terjadi di daerah Quba ini. Pertamanya Rasulullah ketika itu berdiam di sini, dan Rasulullah sendiri menyabdakan atau beliau itu setiap Sabtu itu selalu berusaha untuk mengunjungi Quba ini atau melakukan sholat di Masjid Quba ini. Rasulullah sendiri menyabdakan bahwa barang siapa bersuci dari rumahnya, man tatahhara fi baitihi tsumma shalla salatan fi Quba fa ajruhu ka ajri umrah atau kama qala Rasul ya. Jadi barang siapa yang bersuci dari rumahnya lantas dia berjalan menuju Quba, kemudian melakukan sholat atau melaksanakan sholat, maka pahalanya sebagaimana dia berpahala melaksanakan umrah. Oleh karenanya banyak dari jamaah haji maupun umrah ketika mengunjungi kota Madinah tidak lupa untuk mengunjungi Masjid Quba dan melakukan sholat 2 rakaat atau sholat apapun itu, karena Rasulullah tidak membatasi sholatnya, agar mendapatkan fadilah, yakni fadilah umrah. Inilah situasi di depan Masjid Quba ya. Kita lihat mihrab maupun pengimamannya, mimbar maupun mihrabnya. Nah, kita lihat ini situasi dari depan Masjid Quba. Pada saat ini pemerintah Saudi sendiri memfasilitasi bagi jamaah yang ingin melaksanakan sabda Rasulullah tersebut itu dengan membangun jalur jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba ini. Jadi posisi Masjid Quba ini berada di sisi selatan dari Masjid Nabawi. Jadi sisi selatan Masjid Nabawi, lantas Rasulullah itu pemerintah Saudi Arabia membangun jalur jalan kaki atau walking area dari Madinah atau dari Masjid Nabawi menuju ke Quba ini. Dan banyak juga jamaah yang melaksanakan murur ya, dalam tanda kutip murur, dan berjalan kaki dari Madinah menuju Masjid Quba ini. Nah, kita saat ini berada di sisi barat ya, pintu barat bagi pintu masuk laki-laki. Kita lihat ini kita keluarnya. Jadi ketika orang masuk dari pelataran sisi Masjid Quba sebelah utara, maka dia diarahkan oleh askar untuk menuju ke sisi barat, menuju ke sisi barat. Nah, kita lihat di sini banyak sekali jamaah-jamaah yang memang mereka mengincar fadilah untuk melaksanakan sholat di sunnah di Masjid Quba ini. Entah sholat sunnah apapun, karena Rasulullah sendiri tidak membatasi mau sholat sunnah apa. Yang jelas barang siapa yang bersuci dari tempatnya, dari rumahnya, lantas dia berjalan menuju Masjid Quba dan kemudian dia melakukan sholat, maka pahalanya sebagaimana pahala umrah. Ini kita lihat
situasi seputar Masjid Quba dari sisi barat ya. Kita akan mencoba untuk melihat Masjid Quba dari sisi utaranya. Nah, kalau dari sisi sebelah utara itu perempuan ya, jalan masuk utama perempuan, yang laki-laki diarahkan untuk menuju sisi selatan. Nah, kalau kita lihat berarti kita berasal atau kita berada di utara dari Masjid Nabawi. Jadi di sana itu adalah Masjid Nabawi, lantas ada bangunan untuk walking area untuk jalan kaki menuju Masjid Quba ini. Sekitar 4 km jika kita jalan kaki dari Masjid Quba menuju dari Masjid Nabawi menuju Masjid Quba ini. Terlihat ramai sekali para jamaah yang mengunjungi atau berziarah dan sholat di Masjid Quba ini. Kita akan melihat ini main musalla, kita lihat. Kita akan berputar mengelilingi Masjid Quba dari sisi mihrab ya, dari sisi pengimaman. Kita lihat ini menaranya, ada 1, 2 menara tinggi di Masjid Quba, 3 yang berada di area perempuan. Sudah kita berkeliling ya. Ini Masjid Quba. Kita sekarang ada keterangan di sini, kan kita coba baca ya. This house is attributed to the noble companion Sa'ad bin Khaythamah. Jadi rumah ini adalah rumah dari Sa'ad bin Khaythamah. May Allah be pleased with him, from Bani As-Salam of the Aus tribe, dari Bani Salam, kabilah Aus, who has one of the martyr of the Battle of Badar, yang merupakan syuhada atau syahid dari perang Badar. The house is located southwest of the Quba Mosque. Jadi rumah ini berada atau berlokasi di barat daya tadi Masjid Quba. Adjacent to it when the Prophet Muhammad migrated and stayed in Quba. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berhijrah dan tinggal di Quba, he used to host his visitors in Sa'ad bin Khaythamah house. Dia menggunakan rumah Sa'ad bin Khaythamah ini untuk menjamu para pengunjungnya atau para orang yang berziarah atau mengunjungi Rasulullah. Many companions stayed in this house when they migrated to Medina. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di rumah ini ketika mereka berhijrah ke Madinah, including Hamzah bin Abdul Muttalib, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Zain bin Harithah, Abu Marsad Al-Ghanawi, Abdullah bin Mas'ud, Dhu Syamalain bin Abdul Amr, Suhaib Ar-Rumi, Bilal Al-Habashi, and other noble companions, dan juga sahabat-sahabat yang lain. May Allah be pleased with him. Jadi ini menempati rumah dari Sa'ad Khaythamah yang merupakan rumah yang dihuni Rasulullah ketika beliau tinggal di Quba untuk menjamu orang-orang yang bersilaturahim pada Rasulullah ketika itu. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita untuk mengelilingi sisi selatan atau pengimaman dari Masjid Quba. Tapi sayang itu jalannya ditutup karena mungkin sisi sebelah timurnya sedang dibangun ya. Nah, kita balik lagi ya. Apa aja di sini, ada car parking, men and women musalla, bus parking, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bergerak menuju ke arah utara yang tadi kita masuk ya. Kita akan spill bagian utaranya dan kita balik ke tempat parkir bis yang ngantar kita tadi. Baik, ini situasi jamaah di Masjid Quba. Lihat, kita lihat jalan sini saja. Jalan utama, harus utama dari Masjid Quba. Kita lihat ini juga banyak sekali jamaah dari seluruh dunia ya, tidak hanya dari Indonesia, tapi banyak dari yang Asia Barat, dari Asia Tengah, dan lain sebagainya. Kita lihat dari wajah-wajahnya, mix, percampuran dari semua benua ada di sini.
Kita lanjut terus ya untuk Al-Yasar. Baik, ini untuk pintu masuk bagi jamaah wanita ya yang ingin sholat sunnah di Masjid Quba. Dan di sisi utaranya, walking area-nya yang saya sebutkan tadi, bahwa perintah Saudi itu memfasilitasi jalan bagi pejalan kaki yang ingin berziarah ke Quba ini dari Masjid Nabawi. Nah, ini sisi dari wanita atau sisi dari pintu masuk wanita, yang di bawahnya itu adalah tempat wudhu bagi wanita. Kita lihat area around Masjid Quba, banyak sekali teman-teman atau jamaah-jamaah lain yang selfie. Kita lihat itu ya. Tersedia juga mobil golf yang mengantarkan jamaah dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba juga ada. Nah, kalau taladud ini kita lihat dari sisi luar ya, dari sisi utara atau dari sisi utaranya, dari sisi Masjid Nabawinya. Kita lihat bagaimana penampakan Masjid Quba ini. Nah, kita lihat. Tapi jamaah semuanya diarahkan untuk ke sisi samping, jadi pintu gerbang utamanya ditutup begini. Kita lihat di sisi gerbang utama dari Masjid Quba, sehingga kita bisa mendapatkan view yang mungkin lebih bagus ya. Ini gerbang utama Masjid Quba. Ini, oke, kita lihat dari sini. Ini gerbang utama dari Masjid Quba, kita lihat. Berarti menaranya ada 4. Ini pintu utamanya, dan di sana adalah tempat wudhu, dan di sana ada tempat parkir. Dan kalau kita menghadap ke sana, itu arah Masjid Nabawi. Ada jalan untuk menuju ke Masjid Nabawi. Baik, saudara sekalian, sekian laporan saya dari Masjid Quba. Semoga para pemirsa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke Masjid Quba ini untuk mendapatkan pahala umroh sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Wabillahi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.